Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita. Ya, sebelumnya nih mohon maaf ada beberapa pertemuan yang tidak bisa kita laksanakan karena satu dan lain hal. Ya, termasuk sekarang ini masih sakit ya. Gak tahu ini sakit udah 2 minggu tapi masih nyeri aja di pantat. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas murabahah di bank syariah. Apakah itu halal ataukah haram? Ini materinya itu lumayan banyak gitu ya. Tadi siang itu tak susut kok ada sekitar 50-an slide gitu ya. Mohon bersabar. Kalau misalkan nanti di tengah jalan ada pertanyaan bisa dicatat di HP-nya masing-masing gitu, biar nggak lupa nanti kalau mau ditanyakan. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana fakta murabahah di bank syariah. Pengertian murabahah lil amr bisyira itu atau murabahah kepada pemesan pembeli. 2 versi pendapat ulama seputar murabahah lil amr bisyira. Kemudian yang kelima adalah tarjih dan solusinya. Sudah pernah dengar kata murabahah? Belum pernah. Sudah pernah hutang di bank syariah? Oh, belum. Alhamdulillah. Berarti punya hutang kan gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Oh, Bang Umi ya. Bang syariah enggak, tapi Bang Umi ya kan gitu ya. Tambah parah. Jadi sebenarnya kan begini ya. Seluruh perbankan di Indonesia itu pasti terikat dengan satu aturan dari BI, ya, Bank Sentral Indonesia, BI. Mau syariah mau konvensional, semuanya pasti terikat di sana. Tidak boleh keluar dari pakem yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Dan Bank Sentral ini juga terikat dengan peraturan bank-bank yang ada di seluruh dunia. Kalau dengan pahami semangat syariah di beberapa negara itu muncul secara luar biasa gitu ya, dan memiliki potensi yang sangat besar sekali. Saya pernah mengumpulkan beberapa informasi. Di Indonesia potensi ziswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu kalau nggak salah ya sekitar 1 tahun itu potensinya sekitar 5.000 triliun. Jadi itu bisa menutupi APBN Indonesia sebenarnya. Iya. Jadi sangat besar sekali potensinya. Nah, karena semangat perkembangan terkait dengan motivasi syariah, spiritual syariah di seluruh dunia itu mulai tumbuh berkembang cukup bagus gitu. Maka banyak sektor-sektor di berbagai negara itu yang dikembangkan yang berbasis kepada syariah. Apakah itu perbankan syariah? Apakah itu pariwisata halal gitu ya, kosmetik halal, food and beverage yang halal, makanan dan minuman yang halal,
pariwisata yang halal, kosmetik yang halal, kemudian fashion yang halal. Ya, kalau salah ada 6 poin lah. Sama finance, ya, keuangan yang syariah, berbasis syariah. Itu tumbuh luar biasa. Gitu ya. Salah satunya adalah perbankan syariah. Makanya banyak beberapa bank-bank dulu itu yang membuat cabang-cabang syariah, ya. Seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah, terus apa lagi ya? Ya banyak lah gitu ya. Akhirnya kemudian bank-bank itu di beberapa bulan yang lalu itu di-merger menjadi satu perbankan syariah nasional yang sekarang itu terkenal dengan Bank Syariah Indonesia, kan gitu ya, BSI. Meskipun Bank BCA Syariah itu masih ada, dan BTN Syariah itu kalau nggak salah mau masuk, gitu ya, dan situ tidak ada bank muamalah juga, ya, karena itu swasta. Jadi beberapa perbankan yang negeri-negeri itu dijadikan satu. Gitu. Nah, pertanyaannya kan begini, kalau di dalam bank konvensional produk yang paling laku itu kan produk kredit. Jadi orang ada pinjam uang, kemudian kredit, begitu ya, macam-macam. Ada kredit modal usaha, ada kredit mobil, ada kredit rumah, macam-macam lah ya. Nah, jadi produk-produk yang kredit ya, kredit itu sangat laku di perbankan konvensional. Nah, di bank syariah, produk yang paling laku itu namanya murabahah. Jadi murabahah itu sebenarnya begini. Ini salah satu kunci juga agar kita itu bisa berbisnis tanpa modal, itu bisa pakai yang namanya murabahah ini. Apa itu? Contohnya itu begini. Misal, saya ini mau bisnis mobil bekas, tapi nggak punya modal. Karena saya nggak punya modal, kan begitu. Akhirnya apa? Misalnya, ya, Pak Karmani ini duitnya banyak. Anggaplah punya duit 500 juta. Daminnya orang. Ya, kayaknya kurang gede saya nyebutnya, orang nggak diampuni. Di rumah lo sudah ada 1 M tadi, jangan ngomong 500 ya. Jadi kalau saya mau beli mobil, gitu, kan saya nggak bisa tuh bayar cash, nggak bisa. Harga mobilnya misalkan 300 juta, nggak bisa. Nah, Pak Karmani sama saya itu bisa melakukan yang namanya jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu seperti apa? Seperti begini, ya, Pak Karmani, saya mau beli mobil itu. Ya. Jadi sudah jelas mereknya apa, tahun berapa, baru atau second, harganya berapa, udah jelas. Ya, anggaplah 300 juta, mobil merek X. Pak Karmani, saya mau beli mobil itu tapi saya tidak punya duit. Kalau jenengan mau membelikan mobil itu, insya Allah saya mau membelinya dari Pak Karmani secara kredit. Nah, terjadilah jual beli murabahah. Apa itu? Pak Karmani beli cash mobil itu 300 juta, karena duitnya kan 500 juta itu. Beli cash, ceprek, begitu ya. Kemudian dijual ke saya 350 juta, tetapi dikredit selama 5 tahun. Nah, ini namanya jual beli murabahah. Ya. Boleh begitu, Ustaz? Boleh. Akhirnya apa? Saya punya mobil kan, kredit ke Pak Karmani, kan begitu. Meskipun Pak Karmani nanti setelah cicilannya lunas, beliau akan mendapatkan keuntungan 50 juta.
Dari mobil yang saya kredit ke Pak Karmani inilah kemudian saya sewakan mobil itu. Nah, kan gitu, nyewa mobil kan gitu ya. Nah, akhirnya saya dapat keuntungan. Nyewa mobil sekali pakai misalkan 300.000, sebulan 30. Berarti saya dapat berapa? 9 juta. Cicilannya 6 juta ke Pak Karmani. Aja 9 juta. Saya masih dapat berapa? 3 juta. Nah, jadi yang namanya jual beli murabahah itu jual beli tanda kutip dengan janji. Janji apa? Pak Karmani, aku pengen tuku barang itu, tapi aku gak iso. Nek sampean tukoke barang itu, insya Allah aku mau beli. Kredit ke jenengan. Itu. Oke? Nah, ini adalah jual beli murabahah. Makanya apa? Makanya kalau jenengan tahu yang namanya dulu ada pembiayaan asalam namanya, dulu di media umat itu pernah ada iklan pembiayaan asalam. Itu bisa berlaku untuk HP, bisa berlaku untuk motor, bisa berlaku untuk mobil. Tinggal apa? Tinggal misalkan, ya saya punya duit 1 miliar kan gitu. Ada yang teman-teman ada yang butuh, tak saya beli handphone tapi gak punya duit, bisanya nyicil. Berapa per bulan nyicilnya? 500.000. Ya udah, tak belikan HP-nya harga 4 juta, tak jual 4,5 juta, dicicil selama beberapa kali. Misalkan 12 kali atau berapa. Jebret. Itu boleh enggak? Boleh. Itu namanya jual beli murabahah. Jadi jual beli murabahah itu jual beli yang barangnya itu sudah diinginkan oleh orang, gitu. Tapi dia nggak mau beli, kemudian ngomong sama saya, gitu. Sampai beliau itu, nek sampai sudah beli, nanti saya mau beli produk itu. Gitu ya. Nah itulah murabahah seperti itu. Nah ini murabahah ini di bank syariah itu berlaku. Ya, jadi akad-akad dalam tanda kutip ya, akad-akad hutang kalau di bank konvensional. Kalau di bank syariah namanya akad murabahah. Tetapi dalam prakteknya murabahah itu di bank syariah mereka menyebutnya murabahah lil amir bisyirah, yaitu kepada pemesan ke pembeli, murabahah KPP, ya, murabahah kepada pemesan pembeli. Jadi murabahah kepada orang yang mau memesan yang akan membelinya. Gitu ya. Nah, itu nanti apa perbedaannya murabahah dengan murabahah lil amir bisyirah nanti akan kita bahas ya. Itu sebagai pengantar saja. Jangan sampai baru pengantarnya sudah bertanya, enggak jalan-jalan nanti materi ini. Nah, apa faktanya murabahah di bank syariah? Jadi begini, contoh yang pertama ya. Seseorang ingin membeli rumah, datang ke bank, ngomong, saya ingin membeli rumah, misalnya yang dijual si fulan, misalkan Karmani Developer, misalnya gitu ya. Saya mau beli rumah di Karmani Developer dengan harga 100 juta. Nah, kata orang yang datang ke bank tadi, anggaplah katanya si A, si fulan ya. Jangan si fulan sih, ya si A lah. Jadi si A datang ke bank ngomong kalau mau beli rumah di Karmani Developer, harganya 100 juta. Setelah melalui proses analisa dan survei, kemudian pihak bank menulis akad jual beli ya. Ditulislah akad jual belinya bahwa pihaknya banknya dengan nasabahnya ya, dengan si fulan. Jadi bank dengan si fulan atau si A ya. Setelah melalui perhitungan tertentu, pihak bank mengatakan, wahai A, saya akan jual kepadamu rumah ya, rumah yang punyanya Pak Karmani Developer tadi itu gitu ya, dengan harga 150 juta untuk jangka waktu 5 tahun ya.
Jadi si A ngomong ning bank mau beli rumah di Karmani Developer harganya 100 juta, sama bank setelah disurvei dianalisis, oke, rumah itu tak jual kepadamu 150 juta dalam waktu 5 tahun dengan cara dicicil. Pihak bank lalu memberikan uang ke calon nasabah itu sejumlah harga rumah. Nah, si bank kasih duit tuh kepada si A. Ki, duitnya 1 juta, jebret. Jadi si bank kasih duit ke nasabahnya, ke si A tadi itu 100 juta. Untuk apa? Dipakai beli di rumahnya Pak Karmani Developer. Dengan mengatakan silahkan beli rumah itu. Nah, ini duitnya silahkan beli. Ya. Pihak bank tetap di kantornya tidak mendatangi pemilik rumah. Jadi pihak bank itu nggak datang ke Pak Karmani. Ibaratnya itu begini. Bank pengen diwakili nasabah itu beli rumahnya Pak Karmani harga 100 juta. Kemudian bank itu akan menjualnya ke nasabah tadi itu. Gak usah sih aja lah, langsung tunjuk orang aja ya, biar enggak. Contohnya enggak bulat-bulat AB kan gitu. Contohnya ini, Mas Hanif, ya, misalkan saya banknya nih, ya, namanya Bank IS, gitu, ya, Bank IS, Bank Internasional Syariah. Jadi Mas Hanif datang ke sana ke saya, Pak, saya mau beli rumah di tempatnya Pak Karmani, tipe 36, harga 100 juta. Kemudian saya analisis Pak Hanif ini, gaji, istri kerja nggak? Kerja. Dengan kerja. Pengeluaran sebulan berapa? Sekian. Oke, lulus analisa. Kemudian datanglah Pak Hanif ini kan datang ke tempat saya. Datang lagi setelah disurvei datang. Nah, gimana Pak? Bisa nggak? Oh bisa. Nih Pak Hanif uangnya 100 juta. Ya, nih tak kasih uangnya. Jadi saya banknya BIS tadi itu datang ke Pak Hanif. Sama Pak Hanif, rumah apa uang yang saya kasih ke Pak Hanif tadi itu dibelikan rumah ke tempatnya Pak Karmani 100 juta. Kayak Pak Hanif terima rumahnya nggak? Ya, terima rumahnya. Setelah itu kewajibannya Pak Hanif adalah menyicil uang, menyicil rumah yang saya belikan tadi itu. Kan saya kasih 100 juta tuh. Nah, sebelum saya kasih begini, rumah itu nanti tak jual sama Pak Hanif itu 150 juta. Harga jadinya kan 100 juta tuh. Ya, nanti tak jual ke Mas Hanif 150 juta dicicil 5 tahun. Ini duitnya bisa beli di sana. Nah, gitu. Silakan beli ke tempatnya Pak Karmani. Jadi Pak Karmani beli rumah 100 juta di tempatnya Pak Hanif beli rumah di Pak Karmani 100 juta, kemudian nyicil ke saya selama 5 tahun 150 juta. Nah, pertanyaannya, yang kayak begitu boleh atau tidak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Cuma akad. Akadnya boleh. Akadnya kan antara bank sama Mas Karmani ya, sama bank. Akadnya saya Pak Karmani wakalah mewakili saya. Ini pembukaan aja ya, biar agak panas sedikit. Contoh pertama, contoh kedua, hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, tapi dengan tambahan, ya, dengan tambahan apa? Saya menghubungi Pak Karmani dan mengatakan, Pak Karmani, rumah nomor A37 saya beli 100 juta. Oke Pak Karmani? Oke. Duitnya saya transfer 100 juta. Jebret. Ya. Kemudian pihak bank mengatakan kepada calon pembeli rumah, Pak Ani, silakan ambil rumahnya di tempatnya Pak Karmani. Kami jual kepada Pak Hanif 150 juta secara kredit, dicicil selama 5 tahun. Tahu bedanya nggak yang pertama yang kedua? Kalau yang pertama duitnya saya titipkan ke Pak Karmani.
Kalau yang kedua, Pak Hanif, ya saya dengan Pak Hanif. Yang kedua itu langsung saya transfer ke Pak Karmani. Ya. Nah ini contoh yang kedua. Pertanyaannya, contoh yang kedua boleh atau tidak? Contoh pertama boleh atau tidak? Contoh kedua boleh atau tidak? Nah kan gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Tapi faktanya murabahah yang terjadi di bank syariah itu seperti ini. Kalau nggak contoh yang pertama ya contoh yang kedua. Pada intinya begini. Saya kasih tahu peraturan BI-nya ya. Namanya bank itu tidak boleh melakukan jual beli barang. Itu aturannya. Tidak boleh melakukan jual beli barang. Dia hanya melakukan hutang piutang, ya kredit dan segala macamnya. Jadi kalau bank secara langsung itu membeli rumah itu atas nama bank, ya misal saya beli Pak Armi punya 10 rumah, tak beli semua dan itu atas namanya BIS ya. Ini BIS beli ke Pak Armani 10 unit kemudian dijual ke nasabahnya BIS. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena aturan perbankan itu tidak memperbolehkan bank itu melakukan jual beli. Makanya ada skema pertama tadi itu apa? Uangnya saya titipkan ke Pak Hanif. Atau skema yang kedua, saya transfer langsung ke Pak Karmani 100 juta. Nah, kemudian saya jual ke Pak Hanif 150 juta. Selanjutnya adalah urusan Pak Hanif dengan Pak Karmani. Jadi pada saat yang kedua ini rumah itu belum beralih ke saya. Maksudnya nggak ada akad jual beli saya sama bank ya. BIS maksudnya. Bank sama Pak Karmani. Rumah ini telah dijual, telah saya jual kepada BIS dengan harga 100 juta. Baru kemudian saya kepada Pak Hanif, rumah ini saya jual 150 juta secara kredit kepada Pak Hanif. Enggak begitu. Jadi uangnya saya transfer 100 juta, jebret, kemudian muncullah perjanjian jual beli antara Pak Karmani dan Pak Hanif. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan terkait dengan fakta ya, bukan hukum, bukan fakta. Siapa tahu kurang jelas. Jelas nih? Paham? Oh ya, ada kok ngopi sih. Yang mana yang bulat? Jadi yang pertama, ini duit 100 juta. Saya kasih ke Pak Hanif. Ini Pak Hanif 100 juta. Belikan rumah kepada Pak Karmani. Pak Hanif datang ke Pak Karmani 100 juta jual beli sama Pak Hanif. Jadi Pak Karmani sama Pak Hanif itu jual beli 100 juta ini. Tapi Pak Hanif nyicil ke saya 5 tahun 150 juta. Paham? Kasus yang pertama. Oke. Kasus yang kedua, saya telepon Pak Karmani. Pak Karmani, nih 100 juta. Oke. Setelah saya transfer uangnya ke Pak Karmani 100 juta, kemudian saya ngomong ke Pak Hanif, Pak Hanif bisa diambil tuh rumahnya di sana. Saya jual ke Pak Hanif 150 juta ya, cicil 5 tahun, oke? Oke. Sekarang Pak Hanif, saya urusannya sama Pak Karmani, bikin perjanjian jual beli 100 juta. Oke? Paham nih? Model pertama dan model kedua. Ini fakta dulu, bahas faktanya dulu. Kalau faktanya aja nggak kebayang, nanti hukumnya itu nggak kebayang juga, menurut. Makanya saya tanya, faktanya ini paham apa enggak? Ibaratnya begini, ngapunten. Jenengan harus bisa membedakan air yang keluar dari alat vital itu kencing atau mani gitu bagi saya. Jadi sumbernya itu sama, tapi dua cairan yang
Nek jenengan nggak bisa membedakan dua cairan ini berbeda, nanti hukumnya campur aduk nggak tahu. Paham ya? Makanya harus jelas nih. Kalau nggak paham nggak apa-apa ditanyakan ya. Gitu. Kita santai aja gitu. Kalau slide-nya nggak selesai malam ini ya minggu depan dilanjut. Setuju nggak? Yang kedua tadi. Oke. Perjanjiannya kan kita Pak Ani kan dengan Pak Karmani. Nah, terus nyicilnya itu kepada siapa? Ke saya, ke banknya. Tetap begitu. Iya, ke banknya 150 juta. Dicicil selama 5 tahun. Jadi perjanjian rumah 100 juta, Pak Karmani sama Pak Hanif. Nah, Pak Hanif punya kewajiban sama saya 150 juta. Nah, nanti ditulis tuh perjanjian murabahah saya sama Pak Hanif senilai 150 juta itu dicicil sama 5 tahun. Jual beli objek rumah dengan harga 100 juta dan keuntungan bank itu 50 juta, total 150 juta. Ya, tadi akad jual beli Hanif dan Pak Karmani itu akad jual beli rumah cash. Jual beli rumah cash 100 juta. Pak Karmani sama saya jual beli murabahah 150 juta. Ada lagi? Kebayang gak ini faktanya? Kebayang tapi belum paham. Yang belum paham coba. Mana yang belum nggak paham coba katakan. Prinsipnya begini. Di dalam usul fikih prinsipnya itu begini. Hukum itu mengikuti fakta. Mengikuti al-waqi, fakta. Fakta berbeda, hukum akan berbeda. Ya. Makanya memahami fakta itu perkara yang sangat penting karena nanti fakta keliru melihat faktanya, akhirnya nanti akan keliru. Jadi kalau dalam usul itu yang pertama kan bisa bukan hanya usul ya, dalam fikih bisa jadi faktanya itu berbeda. Nah, contoh yang paling gampang, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan, kan gitu ya. Ada yang memahami bersentuhan itu bersentuhan biasa begini. Nah, tetapi ada orang yang memahami namanya bersentuhan itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang seperti itu, gitu. Paham ya? Pertanyaannya, faktanya beda atau sama? Lu beda, karena faktanya berbeda, nanti hukumnya akan berbeda, gitu. Makanya fakta itu jelas. Yang kedua adalah dalil. Bisa jadi ada yang namanya subhah dalil. Tahu subhah dalil? Dugaan kuat bahwa terkait dengan fakta itu dalilnya yang dipakai itu yang ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu salah menerapkan dalilnya. Kalau salah menerapkan dalilnya, faktanya akan hukumnya juga akan berbeda. Ya. Makanya nanti kalau orang-orang mustahid ya, itu nanti akan dicek faktanya benar atau tidak, dalilnya itu tepat atau tidak, kan begitu. Nanti kaidah usulnya itu benar atau tidak, itu dicek satu-satu begitu. Tapi itu kemampuannya seorang mustahid, bukan kemampuan kita gitu ya. Kalau kita kan apa kata ulama isi buai dalil siku, tapi kalau ulama yang pinter dia tahu bahwa dalil itu
tidak bisa diterapkan di fakta itu, di kasus seperti itu nggak bisa, karena dalil ini bicara soal ini. Nah, jenengan bisa mengatakan dalil ini bisa digunakan atau tidak? Kelas mustahil bos. Kalau kelas kita nggak nutut, ngikut aja gitu. Oke ya, lanjut. Pengertian murabahah. Murabahah dalam kitab-kitab fikih tidak sama dengan murabahah yang berlaku di bank syariah saat ini. Nggak sama. Murabahah dalam kitab-kitab fikih terjadi antara dua pihak saja, dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Itu. Penjual dan pembeli, nggak ada pihak ketiga. Murabahah di bank syariah melibatkan tiga pihak, ya, tiga pihak. Itu. Jadi kalau tadi itu kan saya ke Mas Hanif ke Pak Karmani, kan gitu ya. Melibatkan tiga pihak kan itu. Atau saya ke Pak Karmani, kemudian Pak Karmani ke Mas Hanif, baru Mas Hanif ke saya, betul? Nah, kalau di kitab-kitab fikih itu nggak melibatkan tiga pihak, hanya saya dengan Mas Hanif aja. Urusan dengan Pak Karmani bagaimana? Ya urusan saya sama Pak Karmani, nggak ada urusannya sama Mas Hanif. Jadi saya sama Pak Karmani selesai, saya sama Mas Hanif. Nah gitu. Jadi dua pihak toh. Ya. Tapi kalau di bank syariah tadi itu melibatkan tiga pihak. Jelas? Pernyataan ini benar atau salah nih? Benar ya. Satu nasabah atau pembeli, dua bank syariah, dan ketiga ada dealer atau supplier penjual barang. Ya. Murabahah di bank syariah, nama lengkapnya adalah Bai' al-Murabahah lil amir bisyira. Artinya jual beli murabahah bagi nasabah yang memerintahkan atau memesan pembelian. Itu artinya Bai' al-Murabahah lil amir bisyira. Itu artinya tadi ya. Jual beli murabahah bagi nasabah yang memerintahkan atau memesan pembelian. Agar tidak menyesatkan, tidak boleh menyebut murabahah di bank syariah dengan sebutan nggak boleh hanya disebut murabahah tok, nggak boleh, karena faktanya nanti akan berbeda. Disebut apa Ustaz? Bai' al-Murabahah lil amir bisyira. Jadi kalau nyebut murabahah di bank syariah itu adalah murabahah lil amir bisyira. Kalau murabahah yang kita fikir murabahah dong. Kenapa kok bisa begitu Ustaz? Ya nanti ada ini. Melainkan wajib disebut secara lengkap, yaitu Bai' al-Murabahah lil amir bisyira atau murabahah KPP. Ya, murabahah kepada pembeli, pemesan pembeli. Artinya merubah kepada pemesan pembeli. Nah, pengertian merubah menurut arti bahasa berasal dari ar-ribu, yaitu berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah syariah ada beberapa definisi. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, ya, merubah adalah memindahkan apa yang dimiliki dengan akad pertama dan harga pertama disertai tambahan keuntungan. Saya sama Pak Karmani harga 100 juta. Sudah saya memindahkan apa yang dimiliki, memindahkan barang yang sudah saya miliki dari Pak Karmani dengan akad pertama, harga pertama berapa? 100 juta diserai tambahan keuntungan 50. Itu namanya murabahah. Loh kok podo tak? Enggak sama, beda.
Ini di dalam kitab Al-Marghinani Al-Hidayah, ya. Al-Marghinani. Kemudian yang kedua menurut mazhab Maliki, ya. Dia atau murabah adalah jual beli di mana penjual menyebut kepada pembeli, ya. Penjual itu berarti saya, pembeli adalah Mas Hanif. Ya. Menyebut kepada pembeli, kepada Mas Hanif, harga pembelian barang, aku tuku 1 juta Mas Hanif. Dan mensyaratkan kepada pembeli suatu keuntungan nek sama tuku ning aku 50 juta apa tambah ono 50 juta. Jadi totalnya 150 juta dengan dinar atau dirham. Nah, gitu. Aku tukune 100 sama tambahin 50. Tak tol 150. Nah, itu namanya murabah. Ya. Ibnu Rushd Bidayatul Mujtahid. Menurut mazhab Syafi'i, murabah adalah jual beli di mana penjual saya menjelaskan pokok harta, modal, dan kadar keuntungan dengan mengatakan harganya 100 dirham dan saya menjual barang ini kepada kamu pada harga modalnya 100 dirham dengan keuntungan 1 dirham untuk setiap 10 dirham. Jadi berapa totalnya? 110. Dalam hal ini tadi bukan 110, 150. Yang penting adalah garis bawahnya itu menjelaskan pokok harta dan kadar keuntungan. Jadi syaratnya memang harus tahu harga pokoknya dan harus tahu harga keuntungannya. Itu begitu. Jadi nggak boleh begini. Aku bentuk punya, misalkan saya beli ke Pak Karmani 100 juta kan gitu. Aku bentuk punya 150 terus dan ini piro. Nggak bisa begitu. Jadi tetap harus disebutkan harga modal awalnya itu. Nih saya belinya itu 100 juta. Nah, coba saya bisa nggak dikasih untung 50 juta. Jadi totalnya 150 juta, gitu ya. Jadi harus disebutkan pokoknya dan disebutkan kelebihan atau keuntungan. Menurut mazhab Hambali, ya, murabah adalah jual beli pada pokok harta dan keuntungan tertentu. Ya, boleh ya. Dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan umum dalam murabah harga awal, harga pembelian harus diketahui. Ya, jadi harga awalnya harus diketahui dan tambahan laba atau keuntungan juga harus diketahui. Nah, itu prinsipnya. Berdasarkan ini, murabah dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya. Murabah adalah jual beli dengan harga yang semisal dengan harga pertama dengan tambahan keuntungan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Definisi di atas dikutip dari kitab Basfi Baik Al-Murabah Ali bin Abdul Aziz Al-Rajhi. Nah, hukum murabah itu apa? Murabah hukumnya boleh, jaiz, ya boleh, tanpa ada khilafiyah atau perbedaan di antara ulama. Khilafiyah itu boleh, apa? Bukan boleh. Khilafiyah itu jangan salah nyebutnya khilafiyah, khalifah, khofifah, gitu ya. Gitu. Ini orang kalau nggak ngerti itu bisa ketemu kan gitu. Demikian disebut oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya. Bahkan Ibnu Hazm menyebutkan dengan ijma, sepakat ulama mengenai bolehnya murabah. Ya. Boleh, ini juga begitu. Ulama yang lain juga membolehkan. Ya. Jadi kalau begitu apa pengertian bedanya murabah lil amir bisyiro dengan murabah itu sendiri, apa bedanya? Nah, sekarang kita membahas pengertiannya murabah lil amir bisyiro. Nah, berbeda. Apa bedanya? Murabah lil amir bisyiro adalah istilah dan fakta baru. Dirintis oleh Dr. Sami Hamud pada tahun 1976
dalam disertasi doktornya. Disertasi itu ujian kalau orang mau ngambil doktor itu ada namanya disertasi. Kalau S1 namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi ya. Disertasi. Jadi judul disertasi doktornya adalah pengembangan aktivitas perbankan yang sesuai dengan syariah. Apa pengertiannya merubah menurut Dr. Sami Hamud yang menginisiasi murabahah KPP, murabahah kepada pemesan pembeli adalah seorang nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang yang diminta dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh nasabah. Jadi pengertian murabahah lil amir bisyira itu adalah nasabah mengajukan permohonan ke bank untuk membeli barang yang diminta di mana spesifikasinya sudah ditetapkan. Berdasarkan perjanjian dari nasabah untuk benar-benar membeli barang tersebut secara murabahah. Jadi prinsipnya itu begini. Kalau misalkan saya beli barang ke Pak Karmani, kemudian saya jual ke Pak Hanif, pertanyaannya begini. Pak Hadi tadi kan mengatakan ada 2 akad. Apa itu 2 akad? 1 akad bahwa saya akan membeli. Saya akan membeli barang itu. Saya pesan, kemudian saya beli secara kredit. Jadi akadnya kan begini. Barang saya beli ke Pak Karmani, kemudian saya jual ke Pak Hani, kan itu ya. Sebenarnya ketika barang itu saya beli, Pak Hanif itu nggak jadi beli itu boleh. Kenapa boleh? Kan nggak boleh terikat. Kalau terikat itu 2 syarat. 1 transaksi, 2 akad, itu haram hukumnya. Aku mau menjual barang, aku mau membeli barangnya Pak Karmani, asalkan kamu Mas Hanif akan membelinya. Ini 1 transaksi 2 akad itu tidak boleh. Ya. Contohnya kayak begini. Aku mau beli rumahnya Ustadz Nasution, asalkan anaknya mau saya nikahi. Ya. Itu 2 syarat. Itu nggak boleh digabung. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Aku mau beli barangnya Pak Karmani, asalkan Mas Hanif harus membelinya dari saya. Kalau saya kalau Mas Hanif nggak jadi beli sama saya, kan rugi saya. Aku mobil rumah kalau Pak Karmani aku nggak butuh, aku beli rumah akeh. Yang dibutuh rumah kan Pak Hanif. Begitu tak beli rumahnya, Mas Hanif, tadi saya nggak jadi beli. Saya ternyata sudah dikasih rumah sama saudara saya, jadi nggak butuh rumah lagi. Rumahnya tak tuku, nggak jadi beli. Iya coba. Berarti rugi saya kan? Betul kan? Pada dasarnya itu tetap diperbolehkan. Artinya apa? Mas Hanif itu boleh, nggak jadi itu boleh. Kenapa? Karena nggak terikat. Ya, Mas Hanif itu nggak terikat antara jual beli saya dengan Pak Karmani. Itu nggak terikat dengan Mas Hanif. Kalau ini diikatkan, ini salah. Kenapa salah? Karena 2 transaksi akan jadi 1. Ya. Bank karena nggak mau rugi, akhirnya Mas Hanif itu diikat dengan perjanjian. Ya. Berdasarkan perjanjian dari nasabah untuk benar-benar membeli barang tersebut secara murabahah dengan nisbah atau laba yang disepakati keduanya. Jadi saya akan membeli ke Pak Karmani kalau Mas Hanif ini tak mau tanda tangan perjanjian membeli barang murabahah itu tadi. Jadi Mas Hanif itu tak ikat. Karena kalau nggak diikat aku beli barangnya Pak Karmani, Mas Hanifnya nggak jadi rugi kan?
karena nggak mau rugi, akhirnya Mas Hanif diikat dengan perjanjian. Lalu nasabah membayar harga barang itu secara angsuran sesuai kemampuannya. Menurut Dr. Yunus Al-Misri, murabahah KPP atau Lil Amir Bishro adalah seorang peminat atau nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli suatu barang karena nasabah tak memiliki uang yang cukup untuk membelinya secara kontan. Dan karena penjual tak menjual barang, karena banknya nggak menjual barang tersebut kepada secara kredit, mungkin karena tak bisa menjual barang secara kredit, atau karena tak tahu kredibilitas pembeli, atau karena sedang membutuhkan uang tunai. Maksudnya Pak Karman ini kalau dikredit juga nggak maunya cash. Kemudian bank membeli barang tersebut dengan harga tunai dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga kredit yang lebih tinggi. Nah, itu pengertian menurut Dr. Yunus tadi ya. Sekarang yang ketiga menurut Dr. M. Sulaiman Al-Ashqar. Ini ulama-ulama yang membolehkan murabahah KPP. Murabahah KPP adalah kesepakatan bank dengan nasabah agar bank membeli barang dan nasabah harus membeli barang dari bank setelah itu. Demikian pula bank harus menjual barang itu kepada nasabah dengan harga kontan atau harga kredit yang menentukan adanya nisbah tambahan pada harga pembelian sebelumnya. Ya, hampir mirip ya definisinya. Menurut Ahmad Mulhim, murabahah KPP adalah permohonan untuk pembelian dalam rangka memperoleh suatu barang yang diajukan oleh seorang nasabah kepada suatu bank. Kemudian disusul kabul persetujuan dari bank dan janji dari kedua pihak, yaitu pihak pertama membeli, dari pihak kedua menjual dengan harga dan laba yang disepakati lebih dahulu. Hampir sama ya. Dari beberapa definisi murabahah KPP tersebut dapat diambil kesimpulan umum sebagai berikut. Pertama, murabahah KPP melibatkan tiga pihak, nasabah, bank, dan penjual. Inilah yang membedakan murabahah bank syariah dengan murabahah asli yang di dalam kitab fikih. Ya. Dalam murabahah asli hanya terlibat dua pihak saja, yaitu penjual dan pembeli. Makanya penjual dan pembeli begini, Pak Kari sama saya saja dan saya sama Mas Hanif saja. Jadi nggak ada saya sama Mas Karmani, nggak ada hubungan sama Mas Hanif. Saya dengan Mas Hanif nggak ada hubungan sama Pak Karmani. Maka kalau menurut kita fikih murabahah, misalkan saya beli barangnya ke Pak Karmani, itu Mas Hanif bisa membatalkannya. Urung. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya. Jelas ya? Jelas. Ngajinya kok serius sekali-sekali ya. Kedua, dalam murabahah KPP atau Lil Amir Bishro secara umum terdapat 6 langkah. Pertama, nasabah minta dibelikan barang dengan spesifikasi tertentu kepada bank. Bank menerima untuk membeli barang. Kemudian ada perjanjian dari nasabah untuk membeli barang yang akan dibeli bank tadi itu. Yang keempat, janji dari bank untuk menjual barang itu kepada nasabah. Dan ini sifatnya mengikat. Bank membeli barang secara kontan dari penjual, ya. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah secara utang atau kredit. Nah ini 6 langkahnya. Ya. Jadi Pak Hanif melakukan permohonan, kemudian perjanjian Mas Hanif akan membeli barang yang akan saya beli tadi itu, dan ada perjanjian bahwa barang yang saya beli akan saya jual ke Mas Hanif dengan keuntungan. Kemudian bank itu akan membeli dari Pak Karmani, ya. Secara kontan baru dijual ke Mas Hanif secara kredit. Jadi ada 6 langkah ya. Nah, 2 versi pendapat murabahah. 2 versi pendapat ulama kontemporer seputar murabahah ya, murabahah Lil Amir Bishro ya, yaitu murabahah KPP. Satu pendapat yang membolehkan. Satu, siapa saja ulama yang bolehkan pendapat murabahah KPP? Satu, Dr. Samit Hamud, Dr. Yusuf Wardawi dalam kitabnya, ya, Dr. Ali Ahmad As-Salus, kemudian Dr. As-Sodiq Muhammad Al-Amin Abdurir, Syekh Muhammad Ali At-Tashkir, Dr. Ibrahim Fadil Ad-Dabu,
Kemudian pendapat yang mengharapkan siapa saja? Dr. Bakar bin Abu Zaid, Dr. M. Sulaiman Al-Ashqar, Dr. Rafiq Al-Mishri. Itu benar kerja di Sokoy gitu ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, ini ada kaidah fikihnya. Apa kaidah fikihnya? Al-aslu fil muamalati al-ibah. Ya. Hukum asal muamalah adalah boleh. Keumuman nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menghalalkan jual beli. Misal dalam Quran Surah Al-Baqarah, ya, kaidah bahwa muamalah dibangun atas dasar ilat, alasan hukum dan maslahat. Bunyi kaidah fikihnya apa? Al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adam. Hukum beredar bersama ilatnya, alasan hukum. Baik tatkala ada ilat ataupun tatkala tiada ilat. Pernah bahas tentang ilat hukum? Belum. Ilat itu sebab munculnya hukum. Ilat itu. Jadi karena ada itu, maka ada hukum itu. Kalau itu nggak ada, maka hukum itu tidak ada. Nah, itulah disebut dengan ilat. Coro gampang ngono. Ada hukum sebab akibat. Sebabnya itu ilatnya, akibat itu hukumnya. Bunyi kaidah tentang maslahat, ya. Hukum asal muamalat adalah memperhatikan maslahat. Ya, ini kaidah-kaidah aja ya, kaidah-kaidah usul. Ini bagaimana kaidah-kaidah umum muamalah secara umum itu boleh, ya. Kemudian ada lagi dalil pendapat yang mengharamkan murabahah lil amil bisyira, haram karena bank menjual barang yang tidak dimilikinya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjual apa-apa yang tak ada di sisimu, ya. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak kamu miliki, tidak ada di sisimu. Jadi kita itu nggak boleh menjual barang yang kita tidak memiliki barang itu. Makanya nanti ada namanya beda lagi. Misalkan jual beli pesanan, ya. Baik apa namanya? Istisna. Itu ada namanya baik istisna, ada baik salam nanti, ya. Tapi pada intinya kita tidak boleh menjual apa yang tidak kita miliki. Yang kedua, karena merubah KPP merupakan baik mu'allaq, yaitu jual beli yang bergantung pada syarat yang akan datang. Jadi KPP ini ada syarat, ya. Karena nasabah berkata kepada bank, jika kamu membeli barang, aku nanti akan membelinya. Nah, gitu. Jika ketemu, gitu. Jika kamu membeli barangnya, aku nanti akan membelinya. Gitu. Jadi bergantung, ya. Imam Syafi'i dan Ibnu Rushd telah menegaskan haramnya jual beli mu'allaq. Ya, murabahah itu adalah hilal rekayasa hukum, hilah, ya, atau rekayasa hukum untuk sekedar mengharapkan qard. Qard itu hutang. Ya. Tahu qardun? Qard itu hutang, ya, hutang uang itu qardunnya. Dengan riba atau memberi pinjaman uang dengan tambahan. Jadi contohnya A minta kepada B untuk membeli suatu barang, padahal barang belum ada, di mana B akan menjual lagi barang tersebut kepada A secara utang atau tanggung. Itu seperti jual beli yang enggak dimiliki. Kemudian ada utangnya. Itu seperti utang, ya. Jual beli ina adalah A menjual barang secara kontan kepada B seharga 10, lalu B menjual lagi barang tersebut kepada A secara utang dengan harga 12.
Jadi sebenarnya ini ngakali wong utang. Ya, jual beli ngakali wong. Nek utang dianaknya itu apa ora? Boleh. Haram ya? Kenapa haram? Riba. Tapi nek jual beli nih, tapi kalau jual beli dengan keuntungan boleh apa enggak? Boleh. Nah itu, ya apa caranya utang tapi bentuknya jual beli? Inilah namanya jual beli inah. Contohnya apa? Contohnya begini. Mas Hanif punya motor, oke? Dijual ke saya. Seharga 10 juta. Seharga berapa? 10 juta. Motor di tangan saya enggak? Mas Hanif itu apa? Mas Hanif punya motor, dijual ke saya 10 juta. Ketika Mas Hanif jual motornya ke saya, motornya pindah ke saya, Mas Hanif dapat apa? Wah, berapa? 10 juta. 10 juta apa? Cash, cerai. Oke. Setelah itu Mas Hanif bilang sama saya, Ustaz, motornya tadi itu tak beli dengan cara kredit. Tak beli 12 juta dicicil. Artinya apa? Mas Hanif dapat motornya lagi. Tinggal Mas Hanif ke saya punya hutang berapa? 12 juta dicicil selama 12 bulan. Apa keuntungannya Mas Hanif? Motornya nggak pindah ke saya, beliau dapat uang cash 10 juta, tapi punya utang ke saya 12 juta. Bedane opo kalau aku utang duit 10 juta, bayar 12 juta. Terus gak ada motor-motoran. Kan intinya kayak begitu, betul nggak? Tapi kalau seperti itu gak boleh riba, ngono loh. Karena riba maka dimodif lah seperti jual beli, ngono. Jenenge menungso kan pinter itu ngakal-ngakali hukum kan gitu. Tapi apa Islam wis ngerti ngono kae, ngono kae ngerti. Iku jenenge jual beli enak bongbongan kuwi. Ini lho Pak, aku dodol sepeda motorku 10 juta. Ya. Nah wis ya. Nah, berarti aku untuk 10 juta kan? Ya 10 juta. Nah, saiki motore sing ning sampean niku tak tuku tak 12 juta, tak cicil. Ya. Nanti sepeda motornya itu enggak kemana-mana. Itu. Tapi saya keluar duit 10 juta ke beliau dan beliau akan nyicil 12 juta kepada saya. Lah podo kalau utang duit di anak nih. Betul enggak? Tapi dengan cara apa? Jual beli, bukan utang piutang, jual beli, jual beli. Nah kayak goblok mesti mantuk-mantuk mulai. Oh iya setuju. Boleh kan gitu ya. Tetap gak boleh kayak gitu ya. Kalau ada jeda boleh. Kenapa? Ada jeda boleh. Nah, jeda itu begini. Jual beli secara, nanti ini ada kaitannya ya, tapi tak bocorin enggak apa-apa. Jual beli itu harus berpindah tangan secara sah. Misalkan Pak Mustafa beli handphone saya, berapa? Misal 3 juta. Maka jual beli yang sah itu dikatakan sah ada apa? HP-nya pindah ke beliau, uangnya pindah ke saya. Sah. Kemudian kita bubar. Kemudian bubar itu wis pisah majelis. Dan kalau beliau sudah ngasih duit ke saya 3 juta, HP belum saya kasih, ini masih belum sah jual beli. Begitu sudah dibeli, aku kadang misalkan Pak Mustafa kadang cocok sama handphonenya. Ustaz, aku nggak beli ini.
Kok gak tol meneh wis kanggo aku ae. Gak ngono ceritane kudu sampean kok nganu tak beli meneh HP-ne. Gak aku seneng karo iki. Ojo aku tuh meneh gak sido lah itu tadi ya. Jual beli inaah itu begitu. Makanya satu ini harus berpindah. Yang kedua majelisnya harus berpisah. Inilah yang nggak bolehnya di bank tadi itu apa? Jadi rumahnya di Pak Karmani ini belum pindah ke bank, tapi kemudian sudah diperjualbelikan ke Mas Hanif, langsung pindah ke sana. Pertanyaannya, nek omah ki ono apa-apa nih, saya tanggung jawab sapa? Saya atau Pak Karmani? Pak Karmani harusnya tanggung jawab saya karena akadnya sama saya. Tapi karena ini belum berpindah, maka resikonya juga belum berpindah. Inilah ketidaksahannya itu nanti. Sama kayak ini tadi. Harus berpindah. Kalau nggak berpindah, nggak bisa. Makanya harus perpindahan itu dikatakan saya itu harus dengar. Dan ini kalau jenengan tahu, hukum di Indonesia juga mengatakan seperti itu juga. Selama jual beli dan ini belum bisa berpindah, itu belum dikatakan sah dalam hukum jual beli. Makanya jual beli omah sih tetap digoni ya, kalau sing dodolan omah ya tetap belum sah. Paham ya, jual beli inaah ya. Nah, jangan sampai ngapusi hukum. Jadi tujuan baiul inah adalah agar A memperoleh uang tunai, bukan memperoleh barang. Ini sama dengan murabahah KPP, di mana nasabah dianggap ingin uang tunai untuk membeli barang, lalu mengembalikan dengan jumlah lebih banyak. Jadi sebenarnya podo karo utang piutang sakjane. Tak kayak duit 100 juta sampai nyicil 150 juta. Podo karo ngono sakjane. Makanya disebut bank syariah tadi itu dengan akad murabahahnya iku ngapusi. Apa ngapusi? Ya itu tadi ngapusi. Ku podo karo konvensional. Nek konvensional itu wis jelas clear. Apa itu? Aku ngutangno duit, nganakno duit. Jelas wis secara hukum. Bank syariah itu dosanya dua. Satu nganakne duit, yang kedua memanipulasi hukum. Double. Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah kerja sekarang. Dari mana? Bank syariah. Wah. Waduh, anak yang mana? Saya seorang yang rajin Ustaz, rajin zikir di masjid, baca Quran. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki. Apa tuh? Anak saya kerja di bank. Loh, kok nih bank Bu? Bank syariah Ustaz. Dalam arti tambah teman. Karena dosanya double itu satu. Hutang piutang tetap riba, gitu ya. Jual belinya meskipun katakan murabah itu sebenarnya nggak murabah. Ini akal-akalan naik. Hutang piutang yang riba dan kamu memanipulasi hukum, makanya double dua. Coba bayangkan tuh. Kita selama ini menganggap bangsa itu keren kan gitu. Kalau keren nih, tambah double dosane gitu ya. Gampang Ustaz, kita sudah syariah ya, syariah das murni kan. Yang kelima, murabahah KPP termasuk jual beli utang dengan utang, yaitu baiul kali bil kali, ya, utang dengan utang, yaitu pembeli membayar belakangan dan penjual menyerahkan barang belakangan. Jadi saat akad pembelian membeli secara utang, uang diserahkan belakangan, sedangkan penjual menjual juga secara utang, barang diserahkan belakangan. Dan jual beli seperti ini itu haram hukumnya fuqaha, ya, para ulama. Termasuk menggabungkan dua jual beli menjadi satu jual beli yang diharapkan. Ya, jual beli saya ke Pak Karmani, kemudian jual beli Pak Karmani ke Ustaz Hanif nanti ke saya. Berubah double ya. Rasulullah SAW bersabda, ya. Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam
dalam satu jual beli. An bai'ataini fi bai'ah. Dalam murabahah kami terdapat dua jual beli yang digabungkan, yaitu jual beli antara nasabah dengan bank, kedua jual beli antara bank dengan penjual. Ya, saya dengan Mas Hanif dan saya dengan Mas Armani itu dijadikan satu. Muamalah ini yaitu murabahah lil amin bisyira tidak disepakati kebolehannya oleh para fuqaha. Bahkan ada fuqaha yang mengharamkannya. Jadi murabahah kami berdasarkan pada keharusan memenuhi janji. Kalau Mas Hanif gak jadi beli, rugilah saya. Maka didasarkan pada keharusan memenuhi janji. Padahal menurut jumhur fuqaha dari ulama Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, Zahiriyah, ya, memenuhi janji adalah mustahab, sunnah, tidak wajib. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengharamkan murabahah. Jadi pendapat yang rajih adalah bahwa murabahah lil amin bisyira itu haram. Alasannya apa? Pertama, pada tahap saling berjanji antara bank dengan nasabah ini bersifat mengikat. Ya. Nah, jadi sebenarnya janji tapi berubah menjadi akad. Nah, ini terikat, penggabungan dua akad menjadi satu akad atau multi akad menjadi satu akad itu haram hukumnya. Jelas tidak boleh. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda ya, Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Jika janji bersifat mengikat, maka dianggap telah berubah menjadi akad jual beli. Padahal barangnya belum ada. Itu. Barangnya kan belum ada, saya kan belum punya barangnya. Kan gitu. Maka murabahah kami telah terjerumus dalam jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, kena lagi dalilnya apa itu? Janganlah kamu menjual apa-apa yang tak ada di sisimu. La tapi ma laisa inda. Kalau mau boleh murabahah itu dibolehkan, syaratnya ada 3. Murabahah yang kayak bank tadi itu syaratnya harus ada 3 kalau memang dibolehkan. 1, janji nasabah untuk membeli barang dari bank tidak boleh bersifat mengikat, gak boleh berupa akad. Itu janji-janji wae. Kalaupun batal ya gak apa-apa. Kalau bank membolehkan itu, nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, bank harus memiliki barang lebih dahulu. Jadi barangnya tak beli dulu, baru tak jual ke Mas Karmani secara secara kredit. Nah, itu syaratnya. Kalau belum saya beli dulu nggak bisa. Beli itu artinya apa? Duitnya berpindah, barangnya berpindah. Baru kemudian saya akadkan sama Mas Hani. Kalau barangnya saya kono-kono kok belum berpindah, nggak boleh. Itu belum sah jual belinya. Cara ketiga, barang harus ada di tangan bank lebih dahulu sebelum akad yang disimpan di suatu tempat milik bank beberapa saat agar terwujud jaminan atau doman pada barang tersebut. Ya. Jadi boleh, maksudnya dipindah itu bukan berarti rumahnya Pak Karmani terus tak pindahin, enggak. Ya boleh tetap di situ nggak apa-apa. Tetapi ini harus apa? Harus serah terima dulu. Jadi Pak Karmani, ini Pak Haris, ini kuncinya, ininya, wes ya, tanggung jawab selesai ya. Ya, nah sudah, berarti sudah sah itu jadi milik saya. Baru sama beliau. Meskipun omahnya nggak pindah-pindah. Jadi bukan berarti berpindah itu omahnya dipindah-pindah, bukan. Pindah kepemilikan. Pindah kepemilikan. Di mana jual beli di mana penjual tidak menjamin kerusakan atau kehilangan atas barang tidak dibolehkan. Ya, makanya nanti kalau ada apa-apa urusannya Mas Hadi sama saya, bukan sama Pak Karmani. Gitu. Nah, urusannya tetap sama Pak Karmani, berarti Pak Karmani terlibat. Saya nggak terlibat. Nah, itu nggak boleh. Ya.
Tidak halal salam atau jual beli salam digabung dengan jual beli biasa. Tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Tidak halal pula keuntungan yang tidak disertai jaminan atau kerugian kerusakan, dan tidak boleh menjual apa-apa yang bukan milikmu. Oh, ini lengkap sekali hadisnya. Nah, jadi kalau kita bahas satu-satu contohnya, pertama, akad jual beli murabah langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, padahal rumah belum jadi milik bank. Bila transaksi ini terjadi, akad murabahnya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan. Hadisnya apa? Ini, ya, gitu. Ya. Janganlah engkau jual barang yang belum kau miliki, malah tapi laisa indah. Nabi SAW juga bersabda, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Dalam kasus rumah ini bahwasanya belum memilikinya, tapi telah menjualnya ke nasabah. Praktek ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kedua, yang diberikan bank ke nasabah adalah uang dan bukan rumah. Artinya bank memberikan sejumlah uang ke nasabah untuk membeli rumah itu. Ini termasuk transaksi riba karena bank memberikan uang tunai 100 juta dan menerima 150 juta setelah 5 tahun. Jadi murabahnya ya kamuflase. Contoh yang kedua, kesalahan dalam praktek murabah model kedua adalah pihak bank menjual rumah ke nasabah tanpa lebih dulu menerima rumah itu dari developer, karena bank hanya mentransfer uang ke developer tanpa studi tapak, tanpa tanda tangan dan memeriksa rumah tersebut. Akad jual beli murabah ini statusnya fasik, batal dan haram. Ya sebagaimana apa hadisnya itu, ya. Hadis ini menjelaskan haramnya hukum menjual barang yang telah dibeli namun fisik barangnya belum diterima. Juga diriwayatkan Ibnu Anas radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok dilarang? Ibnu Abbas menjawab, karena dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan ditangguhkan. Hadis tersebut jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangan jual beli itu sama dengan riba baik jual beli. Hal ini karena saat pihak pertama membeli barang dari penjual 100 dirham, kemudian dijual kembali ke pihak kedua 120 dirham, sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham. Sementara barang yang menjadi objek akad tetap di tangan penjual. Ini motornya tetap nih Mas Ali, tapi Mas Ali untuk 100 juta atau 110 juta, kemudian utang nih saya 12 juta. Ini motornya tetap nih kono, nggak pindah-pindah nih gini. Itu tadi ya, jual beli bina. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menggabungkan antara akad pinjam dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Dalam mengubah model 2, setelah rumah dibeli pihak bank dari developer melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan atau risiko rumah ditanggung developer. Jadi resikonya tetap ada di developer, enggak sama saya. Gitu loh, omongan Rafael Duit tadi itu. Andai kata rumah tersebut terbakar, jebret, gitu. Kira-kira sih gitu tuh coba. Developernya apa bangnya? Ya harusnya bangnya untuk ini bangnya dengan developer kan begitu. Tapi faktanya karena di sono, makanya yang tanggung jawab developernya. Nah itu tadi. Developer yang bertanggung jawab bukan pihak bank. Dengan demikian, pihak bank telah mendapat untung dari murabah tanpa menanggung risiko barang. Keuntungan ini hukumnya tidak halal, alias haram. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Ini Ustaz, ini ada kredit dengan teman, ya kita kredit barang namanya HP. Terus saya punya HP harga 300 juta, 3 juta. Terus saya kredit pada teman saya. Ini saya beli 300 juta, terserah kamu kredit berapa sekuat kamu, boleh tidak? Satu, kalau tidak ada syarat apapun boleh, asalkan
harus clear nyicilnya berapa dalam waktu berapa lama. Kalau nggak clear nanti sifatnya itu fasad, rusak itu tidak sampai membatalkan jual beli, tapi akan menimbulkan sengketa, potensi bersengketa. Makanya lebih baik ini HP tak jual 3 juta secara kredit. Nah, kreditnya sudah berapa lama, cicilannya berapa bulan, itu sebaiknya disepakati. Apakah yang dimaksud begitu, Pak? Atau ada maksud lain? Ya, kesepakatan diserahkan kepada yang kredit, yang minjam itu. Terserah kamu beri untung berapa, terserah kamu. Ya gak apa-apa, terserah, tapi tetap disepakati. Gitu ya, bila nominalnya harus disepakati. Harus disepakati. Jadi kalau nggak disepakati keuntungannya itu tidak jelas harganya itu berapa. Harganya sudah sebutkan. Loh, kan keuntungannya berapa kan nggak tahu. Kan sama teman mau minjem iku yo apa wis terserah kamu lah, kamu kasih untuk berapa terserah. Ya, berarti kan harganya belum jelas. Harganya 3 juta sudah diberitahu. Ini aku beli 3 juta, terserah kamu kasih untung berapa terserah. Nah iya, pertanyaannya kalau bagi saya itu harga belum jelas. Karena harga itu modal plus keuntungan. Sekarang begini, kalau suatu saat mohon maaf ya, suatu saat misalkan orang yang menjual itu meninggal, terus ganti ahli warisnya, terus ahli warisnya ngomong, loh kan dulu terserah kan begitu. Iki tak kayak untung 1.000 kan gak apa-apa, 10.000 juga gak apa-apa. Yuk gak iso nih jualan HP minimal keuntungannya 10%. Kalau misalkan 3 juta ya harusnya 3.300.000. Apalagi kamu kredit, ini harusnya 4 juta ini. Wah ribut itu antara ahli waris ketemu ahli waris, repot urusannya. Makanya gak jelas. Makanya sebaiknya disepakati biar clear. Ada lagi? Yang dibahas itu kadang-kadang begini. Ada jual beli sebagian orang ya, sebagian ulama berpendapat. Contoh. Sepeda motornya sih dikekling, tapi BPKB-nya ditahan. Boleh apa enggak? Jaminan. Karena ini sebagai jaminan. Kok orangnya nyicil nggak bayar ya? Artinya apa? Menjadikan objek jual beli dijadikan sebagai jaminan itu haram hukumnya. Nggak boleh. Pusing banget. Jadi sepeda motor nggak boleh berarti. Kenapa? Semacam kredit sepeda motor nggak bisa. Kalau kredit sepeda motor yang sekarang leasing itu sudah jelas haramnya, Pak. Nah, ya. 100%. Kan BPKB-nya ditahan juga itu. Bukan hanya ditahan. Ada 4 keharaman leasing. Pertama, ada kesepakatan bahwa kalau bayar telat didenda, ini riba. Oke? Yang kedua, leasing itu akadnya sewa beli. Jadi selama jenengan itu masih nyicil 5 tahun dan udah 60 bulan, bulan pertama sampai bulan ke-59 itu jenengan sewa. Makanya kalau jenengan nggak bayar langsung ditarik sama dia karena sewa jenengan itu. Tapi begitu pembayaran yang ke-60 baru itu beli. 2 akad 1 transaksi haram. Jadi ada denda haram, ada kesepakatan denda haram, 2 akad 1 transaksi haram. Yang ketiga, menjadikan barangnya sebagai jaminan itu juga haram. Itu kan. Terus piye tak? Lagi motor apa nih kamu tak? Ya, saya menyampaikan hukum. Jenengan punya motor nggak punya motor urusan jenengan. Nah, gitu. Makanya begini, kalau ada kelebihan uang
sesuatu dengan murabahah tadi itu, gitu loh. Jadi yang membelikan juga punya keuntungan, gitu loh. Tat, aku pengen tuku Vario anyar tat, ya, tukoke. Piro regane 60 juta. 60 juta jebret. Motor diwenehno, BPKB diwenehno, STNK diwenehno, kunci diwenehno kabeh. Clear jual beli, betul kan? Baru orang itu nyicil. Aku jaminan apa tat? Biar orang itu nyicil terus. Kalau dengan butuh jaminan, jangan gunakan motor itu sebagai jaminan. Tat, aku punya mobil tuh. Wes jaminannya mobil. Tat, aku punya Pak Mustamar tat. Ya, Mustamar, itu jaminannya. Di dalam Islam orang bisa nggak buat jaminan? Bisa. Artinya Pak Mustamar bilang begini, kena Mas Tio nggak mau bayar, aku sih bayar tat. Yang itu jaminan. Siap, kan begitu. Jadi kalau Mas Tio ditagih ra iso misalkan Mas Tio misalkan gitu ya. Ini nagihnya Pak Mustamar itu, gitu Pak. Jenengan dulu yang jaga jaminan gitu. Atau barang lain selain yang diperjualbelikan. Apa itu misalkan tadi mobil, ini sebagai jaminan. Dan ingat ya, akad jaminan itu sebagai jaminan ya, itu berlaku pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Masih ingat gak pembahasannya Rohan Gadai? Ya. Masih ingat? Kemarin yang hadir siapa Rohan itu? Ya. Ya tanya aja yang hadir ya. Ceritakan aku meneh. Atau lihat kajiannya kok gak ada kayaknya bahasa juga. Kayak disebutin ya enggak ada di YouTube ya. Kajian-kajian kita itu direkam sama beliau itu ditaruh di YouTube channel apa ya? Di Rosa Islamiyah. Jadi kalau jenengan mau di rumah mau putar-putar lagi ulang boleh lah ya, itu ada. Tapi yang terakhir Rohan kemarin kayaknya enggak disuting kayaknya. Dulu lagi kerja sore kayaknya. Kayaknya nggak bisa diulang juga ya. Materinya sih ada. Kalau mau disampaikan di lain kesempatan juga boleh. Jadi leasing itu nggak boleh itu ya. Makanya tapi itu tadi jaminannya barang lain boleh. Apakah rumah, apakah mobil boleh. Saya mau beli rumah nak. Jaminannya apa? Ya aku beli rumah boleh. Jaminannya rumah yang tua nih. Mau aku sih penting jaminan apa? Yang penting jaminannya itu bukan barang yang dijual belikan. Nggak apa-apa. Tat, aku beli motor, tanya boleh, jaminannya apa? Mobil saya, nggak apa-apa juga. Jaminannya apa? Jaminannya motor juga tat. Ini motornya. Lu kok iso? Motor ini harganya 20 juta tat. Aku tuku harga 26 juta, DP ku lo 8 juta. Aku sih tinggi harga iku daripada motorku, ya boleh. Gak apa-apa juga. Jadi kalau jenengan misalkan nggak mampu bayar, mentok ditagih juga nggak bisa. Dan si pemberi kredit itu juga nggak bisa, sudah nggak betah dengan jenengan, maka yang dijual itu jaminannya tadi itu dijual laku berapa, sisa kredit 5 juta, motornya laku 10 juta, maka 5 juta dikasihkan ke orangnya, yang 5 juta baru dibawa, nggak boleh langsung ditarik ono. Kalau di sini sekarang kan ditarik loh, wes kurang 3 kali bayar aja, nggak bayar itu motor ditarik itu. Padahal kalau itu jaminan, utangnya piro sih 3 kali cicilan. 3 cicilan itu piro? 600.000 ping 3. Berarti 1,8. Motor itu laku berapa? Laku 10 juta tak? Harusnya motor laku 10 juta, maka ngambilnya cuma 1,8, sisanya dikekengongin, gitu loh. Gak boleh ditarik semuanya, karena ada hak orang itu yang masih ada di motor itu. Itu sistem jaminan di dalam Islam itu begitu. Ada yang itu banyak gini tuh. Kerja pabrik itu kadang dibuat jaminan itu ATM ya. Gimana itu? ATM maksudnya? Ya ATM gajian itu yang dibuat jaminan biar nanti bayar itu biar siapa itu ngambil ATM-nya bersama dia. Yang terjadi itu seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak perlu seperti itu. Biar ada faktanya. Itu sebenarnya bukan jaminan juga sebenarnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh aja. Tapi itu bukan jaminan. Pembahasannya itu bukan jaminan. Kenapa? Apa yang menjamin ATM? Saya ini kalau ngomong ATM hilang, terus aku yang bank Joko tunai
bisa entek juga. Gajiannya maksudnya. Enggak kan gak ngambil ada. Tiap bulan diterang. Gak ngambil gajian. Lah ya ATM disita wongnya misalkan kan gitu. Aku lo pegang buku banknya, buku tabungannya tuh aku pegang. Maksudnya ATM-nya itu ada uangnya, nanti kalau gajian kan ditaruh di ATM itu. Lah iyo. Saiki aku kan pertanyaannya itu ATM itu apa sah buku tabungannya? ATM itu. Lah ATM itu aku sih pegang buku tabungan lo. Aku tinggal datang ke kantor polisi, Pak ATM hilang, beres. Aku telepon nih bank, saya kehilangan ATM, tolong diblokir nomor sekian, selesai diblokir. Tapi aku bawa buku tabungan nih bank, dikit jopok duitnya. Untuk ambil itu apa? Gampang. Hah? Lah iya, maksud saya itu bukan jaminan. Biasanya sama bukunya. Biasanya bukunya. Bukunya bawahnya. Oh, bawahnya. Iya. Nah, kalau diromong hilang karo-karonya. Iso juga, yang penting kan KTP kan. Tapi boleh ya Ustaz, kalau sama bukunya. Jadi begini, Hukumnya. kalau itu sebenarnya nggak termasuk buku jaminan. Namanya jaminan itu barang yang digadaikan, suatu barang yang punya nilai, ya, dan itu dijadikan sebagai apa? Penjamin, gitu loh. ATM itu ini regane ATM deh, gitu. Kalau aku juga bisa. Kenapa? Ambil uangnya lewat HP juga bisa. Iya, gitu loh. Oh, nggak lupa lewat HP pakai e-banking loh, nggak perlu ATM, nggak perlu apa jenisnya buku tabungan juga, kan gitu. Dan yang namanya jaminan itu begini loh, ya. Kalau misalkan beli sepeda motor, jaminannya motor, sepeda motor jaminannya rumah, dan karena ini jaminan disimpan oleh yang ngasih kredit tadi itu disimpan sama dia, dipegang oleh dia. Gitu. Tapi si pemegang jaminan ini tidak boleh menggunakan itu. Kalau digunakan itu riba nanti hukumnya. Itu di pembahasan kajian Rohan yang kemarin itu begitu. Kalau modelnya kayak begitu tinggal ngomongin bank susah. Buatlah perjanjian begini-begini, langsung aja pemindahan buku otomatis. Selesai. Sama pernah nggak punya rekening yang dipotong otomatis? Nggak pernah ya? Nah, itu ada itu di kalau misalkan sampai utang yang bank, ya, itu pasti dipotong otomatis jelas. Iya, tinggal kita itu yang orang yang berakad tadi itu tinggal datang ke bank, bikin perjanjian, minta dipotong otomatis, ditandatangani, selesai gitu. Apa jamin-jamin? Jadi begitu uang itu ditransfer, trek, otomatis langsung dipotong, langsung dipindahkan secara otomatis, trek gitu. Enggak di bank, enggak temannya sendiri. Iya. Teman satu pabrik akhirnya. Iya, misalkan kan ini Mas Andi nih ya, kan ini Mas Andi. Apa beli handphone saya, nyicilnya setiap hari setiap bulan 500.000, oke? ATM Mas Andi tak bawa kan gitu? Ya. Ngapain tak bawa? Mending saya sama Mas Andi bikin perjanjian, saya datang ke bank. Bang, itu potongan rekeningnya Mas Andi 500.000 setiap bulan pindahan ke rekening saya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Sudah otomatis jebret begitu. Nggak perlu sita ATM, nggak perlu sita apa. Mau ya Bang ini? Yang penting ada kesepakatan, ada perjanjian ya di dalam hitam di atas putihnya. Kalau nggak ada perjanjian itu nggak mau. Bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Apa kita ATM? Nggak ada manfaatnya nih ATM. Kita ATM kan lari nomor PIN-nya juga nggak bisa ngambil. Apalagi ATM-nya sing diutani karyawan pabrik, ATM podo kabeh, Bank Mandiri kabeh. Iki tek sopo lali kabeh gak ngerti kan gitu. Buat apa kan begitu? Mending gitu aja sudah. Misalnya tentang jaminan ATM itu ada kelebihan Ustaz. ATM kan bukan 1 juta, jaminan ATM nanti kembalinya ke 100. Yo ono maneh. Iki piye ceritane kok iso 1 juta 100 sih? Karena ada jaminan 1 juta, jaminan ATM dicicil tiap bulan 100. Setelah saya ambil 100, ATM dikembalikan ke pemiliknya, nanti dia lagi untuk mengambil uangnya yang Oh, untuk ngambil ATM-nya itu 100
bayar 100. Ya istilah cicilan 100 Selama 10 kali. sampai mencapai 1.100.000. Itu riba jelas. Ya, biasanya seperti itu, Pak. Ya itu haram jelas. Terus nggak usah dibahas jelaskan om. Istilahnya yang tidak ATM, Ya, jaminan. ya. Tapi belakangnya ada itunya, Pak. Ya itu haram jelas. Kalau ini kan ATM top tapi nggak ada ribanya. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi bagi saya itu bukan jaminan lah ya. Kenapa? Karena ATM itu sendiri itu tidak senilai gitu loh. Barang itu tuh gak bernilai gitu loh menurut saya. Sama punya utang 10 juta ya, yang dijaminkan ATM seharga 50.000. Itu enggak masuk akal gitu menurut saya. Jadi itu bukan jaminan. Tapi boleh dikatakan jaminan. Tapi bagi saya sing berani menerima jaminan ATM itu bagi saya kok goblok gitu. Utang 10 juta jaminannya 50.000 tok. Ganti kartu lo iso. Pemana pakai e-banking nih gini, saya pakai e-banking semua ya gini. ATM mbok sita lo gak apa-apa yang gini. Untuk beli-beli gimana tak? Beli-beli mah gampang. Sekarang itu zaman kiris. Tahu kiris? Yang scan barcode itu loh. Scan seret, gak usah pakai ATM harus bayar. Seret ATM harus gak bayar. Itu mulai toko kecil, toko gede orang punya kiris semua. Pakai infak masjid aja pakai kiris kok. Infak masjid kok pakai barcode, nggak pakai ATM. Makanya kalau jenengan jaminan ATM rugi besar. Gitu ya. Boleh tak? Boleh, asalkan nggak riba. Kalau riba itu jelas harus nggak boleh, haram hukumnya. 1 dirham aja riba. Ya, 1 dirham itu sekitar 70.000. Itu sama dosanya sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu riba. Nek 1.000 berarti 1,5 kali menzinai ibu kandungnya sendiri. Pertanyaannya, nek ono wong 10 1.000 kabeh. Ojo 10 lah, ono wong 7 1.000 kabeh. Itu 1.000 berarti 10 kali lek ngawur sampai niku. 10 kali zina oleh ibuke. Desa ini dosa besar. Makanya begini, mohon maaf ya. Saya sampaikan ini. Jenengan itu jangan berpuas diri. Jangan berpuas diri hanya dengan sholat. Jangan berpuas diri hanya dengan zikir. Jangan berpuas diri hanya dengan baca Quran. Tapi kudu ngaji yang lengkap, ya ekonomi dan segala macamnya. Kenapa? Itu tadi loh. Jenengan tahunya zina dosa besar, tapi riba dosa besar kadang-kadang enggak udeng gitu loh, dianggap biasa saja. Kayak tadi, utang 1 juta balik 1,1 juta itu dianggap biasa. Itu dosa besar ya Allah gitu loh. Makanya jenengan kadang jungkar balik segala macam khusuk wis koyo wong saleh sak dunia, tapi mobil leasing, motor leasing, tuku apa kredit kabeh, gak api-api. Ngerti ora? Jadi pahalamu yang beribadah kayak untuk menutupi dosamu itu enggak sebanding, Le. Makanya benar kata Allah itu apa? Kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena ridhone Gusti Allah. Karena kalau dihitung-hitung ibadah kita sama dosa kita, kakean dosa. Kakean dosa nggih. Saudara koyo sing paling suci ae. Enggak padha ae, aku kan padha ae. Ngono. Itu sampean tok aku juga iya padha ae. Gitu. Jadi maksud saya begitu, jangan sampai ngaji itu apa ya istilahnya? Ngaji itu enggak lengkap itu jangan sampai. Makanya apa ya? Kita ini memberikan sesuatu. Kalau harokah yang lain itu sudah mengajarkan tentang ibadah, ya biarkan kita mengajar ibadah. Kita memenuhi kaidah pengetahuan umat itu ditambah dengan misalkan fikih ekonomi, fikih politik, fikih apa yang itu nggak dibahas oleh teman-teman yang lain, ben masyarakatnya utuh menerima Islam. Coba sekarang itu saya dengar di mana-mana, misal aku dengar seorang aktivis jadi gubernur kemudian mengatakan begini, masyarakat saya bagi yang pengen berusaha ada modal dengan bunga kecil
yaitu 3% selama 5 tahun. Coba antum bayangkan, orang aktivis jadi gubernur mengeluarkan kebijakan nek rakyatnya butuh modal, dikei modal dengan bunga rendah 3% selama 5 tahun. Coba bayangkan, nyuruh orang untuk berdosa. Kenapa? Karena riba. Meskipun 3% tetap riba. Lah iku nek wong sak provinsi utang kabeh. Lah gubernur nek dosa kabeh ngono kae. Nang dosane wong sak apa jenenge? Sak provinsi. Pertanyaannya, kok bisa orang yang paham Islam mengeluarkan kebijakan begitu? Itu karena kemungkinan mereka nggak tahu tentang fikih Islam atau mungkin fikih ekonomi Islam. Mungkin dia tahu tapi tetap dilanggar, kan begitu. Mungkin dia tahu tapi kepepet. Loh, kenapa kepepet? Dan dipilih meneh. Nah itu alasan untuk kayak macam-macam. Setuju nggak? Ada nggak kayak begitu? Ada kalau jenengan tahu untuk gubernur Jawa Barat itu. Terus ada lagi aktivis Harokah Islam yang terkenal, pokoknya terkenal mantap lah pokoknya. Nek bahas segala macam itu pokoknya harus detail pokoknya begitu. Tapi apa? Memberikan anggotanya itu motor, kredit leasing semuanya. Lu gak nangis saat ini sama sing ngerti gitu. Pokoknya misalkan ada kiai bangun pesantren tentang bank, gak kelus doa sampai. Kenapa? Yo kok iso barokah iki pesantren ini mau dibangun dengan cara begitu. Betul lah. Riba. Itu maksud saya. Jadi ngaji harus lengkap. Biar kita paham semuanya. Jangan menyepelekan ini soal ekonomi, gak ada hubungannya dengan Allah, tapi nyablok ya kayak gitu. Ya. Gitu. Namanya semua Islam itu mengatur kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua itu sudah diatur oleh Islam, semuanya ada hukumnya. Gitu ya. Makanya ya semoga kita bisa istiqomah, terhindar dari yang namanya riba. Cuma kata Rasulullah SAW, sekarang menghindarnya dari riba, tetap akan kena debu riba. Yo carane Ustaz kok iso kena debu riba? Ya karena kita berada di sebuah komunitas yang di dalamnya itu melegalkan riba. Coba kalau ada syariat Islam ditegakkan yang tidak membolehkan riba, kan kita nggak akan kena debu-debunya riba, betul nggak? Nah, berarti kita harus punya wawasan ke depan bahwa menjaga lingkungan kita agar kita terjaga, tetap soleh, tetap taat kepada aturan Allah, tetap dijaga hukum-hukumnya Islam, tetap dijaga hukum-hukumnya. Yang mau nggak mau harus ada tujuan yang lebih jauh dari hanya belajar riba dan segala macam. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Wah, keren itu. Tarana bubar ya. Setelah reseller boleh apa enggak? Reseller itu apa? Ya misalkan barang itu katanya tadi jangan menjual beli barang yang tidak ada di sisi. Maksudnya kan belum apa jadi itu boleh apa enggak? Boleh dengan 2 syarat. Satu, bisa jadi jenengan itu maklar. Maklar di Indonesia namanya samsara. Samsara itu begini, misalkan yang punya barang Mas Andi, aku menjualkan barang sampai boleh apa enggak? Boleh. Berapa harganya? 100.000. Aku untuk untung piro Mas Andi? Nek sampean jual 100.000, sampean tak kai 10.000. Nanti tak jual yang sampean. Tapi ingat ya, saya menjual barang saya atau barang Mas Andi? Barangnya Mas Andi. Gak boleh mengatasnamakan saya. Oke Pak ya, ini barangnya sudah saya antar ya, barang dari PTA ini sudah saya antar kan? Beda dengan dropship yang di website itu ngaku barangnya dia, padahal itu bukan punya dia, itu nggak boleh. Nah yang boleh itu ya tetap dia menjualkan barangnya si A, maka barang itu tetap barangnya si A, harus disampaikan itu punyanya A, bukan punyanya kita. Tapi kalau itu kita akui punyanya kita, itu salah. Satu, samsara. Yang kedua, ada namanya wakalah bil ujroh. Jadi
Jadi sebenarnya kalau samsara itu begini, saya jualkan, duit masuk ke beliau, baru beliau ngasih ke fee saya. Itu namanya samsara, maklar. Jadi nggak boleh duitnya jenengan masuk ke saya, itu sebenarnya nggak boleh, kecuali beliaunya mengizinkan uangnya masuk ke saya. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi yang misalnya rumah tadi yang maklarnya bank itu boleh. Apa? Kalau yang jual rumah tadi loh, maklarnya bank itu boleh. Maklarnya apa? Iya, kan bantu jual. Maklarnya apa? Iya. Marketingnya apa? Iya. Produknya bang haram apa enggak? Misalnya bank syariah itu. Nah iya, usul bank syariah kan haram. Ada kaidah usulnya. Kan misalnya tadi karyawan itu cuma bank kan bantu jual itu Ustaz. Kan nanti bayarnya di bank itu di kredit. Ayo Ustaz, gini loh. Ada kaidah usul mengatakan begini ya. Al wasilatu ilal haram haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Saya tanya, saya punya palu, minjemin palu boleh nggak? Boleh. Kemudian ada orang, Pak pinjam palu, buat apa? Buat nyongkel rumahnya orang, boleh apa enggak? Loh kenapa kok nggak boleh? Karena aku cuma minjemin palu. Kenapa kok nggak boleh? Al wasilatu ilal haram haram, sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Pak, ini loh Pak, utang nih bang iki Pak, itu murabah iki saat ini Pak, gitu. Waduh sampe nyeluduk nih dulu ning kono. Al wasilatu ilal haram haramun. Gitu. Ada seorang pelacur. Mas, ojek. Endi? Biasa lama mangkal kan begitu. Sampe nganterin ke sana tek untuk duitnya. Dosa Pak. Kenapa? Al wasilatu ilal haram haramun. Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Wis jelas-jelas seneng nganterke pelacur menjual dirinya. Malah dianterin. Bodoh kalau orang maling. Iya kan gitu wajar. Kan saya tuh menolong Ustaz ngawur ya kalau menolong dalam guru kan ya. Gitu ya, gak boleh. Oke? Jadi makanannya sobat sih kan gitu. Makanannya suatu produk yang haram gak boleh lah. Kalau produk yang halal boleh. Tat, saya jualan kacang jenengan boleh nggak Pak? Boleh. Cuma nih pikir dulu kamera apa-apa. Itu yang jual beli saham itu apa termasuk murabah? Terus hukumnya apa? Jual beli saham. Oh, dimulai nih kabar. Nah, sekarang kan marak kayak gitu. Bagi saya jual beli saham itu haram. Kenapa haram? Judi. Satu, judi. Yang kedua, jadi ketika jenengan beli saham itu apa sih? Saham itu kan bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, betul? Pertanyaannya begini, ketika jenengan pegang itu, benar nggak jenengan itu memiliki perusahaan itu? Enggak kan? Oh, bentuk virtual. Ayo, apapun mau virtual atau tidak, ya. Kalau jenengan beli saham itu kan sertifikat bentuk kepemilikan kepada sebuah perusahaan, betul nggak? Jadi kalau jenengan pegang sertifikat saham itu, sebenarnya jenengan pemilik perusahaan itu, betul nggak? Betul? Nah, kalau betul harusnya begini. Oke saya beli ya, Begitu beli, maka saya itu disahkan dulu di situ. Bapak-bapak, pemilik perusahaan itu iki lho wonge. Oke? Nek wis itu berarti bener. Pemilikan itu berpindah dari orang lain ke jenengan. Kan itu ya? Baru setelah itu kalau mau jenengan jual silakan, enggak apa-apa. Kalau mau dijual kan gitu ya. Sekarang pertanyaan, apakah seperti itu kondisinya? Entuk set bocor meneh. Zaman itu judi apa? Jodolan pemilikan bener kan gitu. Makanya itu saya anggapnya itu sebagai judi ya. Kenapa judi tadi itu ada manipulatif dan segala macamnya. Yang kedua, ini perpindahannya belum
belum clear perpindahannya. Jadi kalau jenengan beli saham itu artinya beli kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Ini harusnya jenengan itu diakui dulu bahwa jenengan itu punya saham atau salah satu pemilik di perusahaan itu. Baru kalau sudah sah, nah ini diumumkan yang lain boleh. Ini kan enggak. Ini pindah langsung jual. Jadi bahwa saham itu bentuk kepemilikan menurut saya enggak, itu hanya kertas-kertas saja. Nah, disitulah letak judinya ini. Gitu saja. Atau ada yang mau dikonter? Saya awal-awal ngaji dengan ustaz saya itu bahas itu 2 jam. Lahiran kalau apa namanya guru saya. Padahal awal ngaji aja ya. Buat bikin heboh gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu memang apa ya? Kalau orang sudah puas dan paham, insya Allah dia akan menjalankan hukum itu. Tapi kalau sudah ragu-ragu apa itu antara menjalankan dan tidak itu ini masih gampang. Harus yakin. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Kasihan Ustaz. Ya seorang ibu bohong. Saya lupa. Ya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembali kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya kembalikan kepada Mas Andi. Alhamdulillah acara sudah selesai, dan jika ada unek-unek atau pertanyaan boleh dibungkus untuk kajian Sabtu pekan mendatang, bisa diutarakan lagi karena waktu telah larut. Dari saya sebagai selaku pembawa acara, dari awal sampai akhir jika ada salah kata mohon untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan. Mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.